Assalamualaikum semuanya. Hai teman-teman, apakah kalian tahu apa itu suppositoria? Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai apa itu suppositoria. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Umumnya, suppositoria meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Tujuan penggunaan suppositoria dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat, sebagai pembawa zat terapeutik yang bersifat lokal atau sistemik. Efek lokal pada umumnya digunakan untuk pengobatan wasir, konstipasi, atau infeksi dubur. Besar dosis untuk pemberian rektal pada umumnya 1,5 sampai 2 kali atau lebih dari dosis oral, kecuali untuk obat-obat keras. Bobot suppositoria untuk orang dewasa sekitar 2 gram, sedangkan untuk anak-anak sekitar 1 gram. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat dalam rektum pada pemberian bentuk suppositoria sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor fisiologis. Antara lain ada atau tidaknya feses dalam rektum, sirkulasi darah di rektum, beberapa kondisi patologi seperti diare sehingga terjadi dehidrasi pada tubuh, pH cairan rektal, juga selaput lendir pada dinding rektum. Yang kedua, faktor fisikokimia. Antara lain koefisien partisi lemak dan air dari zat aktif, kecepatan hancurnya basis, kecepatan disolusi zat aktif dalam cairan rektal, keadaan zat aktif dalam suppositoria, kelarutan zat aktif dalam cairan rektal, ukuran partikel zat aktif. Ketiga, ada zat tambahan khusus ke dalam basis. Misalnya, surfaktan dapat merubah tegangan permukaan selaput mukosa pada rektal sehingga absorpsi zat berkhasiat menjadi lebih baik. Yang keempat, faktor aliran darah. Makin banyak pembuluh darah di sekitar suppositoria, maka absorpsi obat akan semakin cepat. Tetapi, luas permukaan absorpsi terbatas di daerah kolon dan tidak ada perbedaan luas permukaan yang mencolok di daerah kolon, baik di pinggir, di tengah, maupun di dalam daerah kolon. Basis suppositoria mempunyai peranan penting dalam pelepasan obat yang dikandungnya. Salah satu syarat utama basis suppositoria adalah selalu padat dalam suhu ruangan tetapi segera melunak, melebur atau melarut pada suhu tubuh, sehingga obat yang dikandungnya dapat tersedia sepenuhnya segera setelah pemakaian. Bahan dasar suppositoria yang digunakan sangat berpengaruh pada pelepasan zat terapeutik. Bahan dasar suppositoria yang umum digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada suppositoria lemak coklat. Suppositoria dengan bahan dasar lemak coklat dapat dibuat dengan mencampur bahan obat yang dihaluskan ke dalam minyak padat pada suhu kamar dan massa yang dihasilkan dibuat dalam bentuk yang sesuai, atau dibuat dengan minyak dalam keadaan lebur dan membiarkan suspensi yang dihasilkan menjadi dingin di dalam cetakan. Sejumlah zat pengeras yang sesuai dapat ditambahkan untuk mencegah kecenderungan beberapa obat, seperti klorahidrat dan fenol, melunakkan bahan dasar. Yang penting, suppositoria meleleh pada suhu tubuh. Suppositoria dengan bahan dasar lemak coklat harus disimpan dalam wadah tertutup baik, sebaiknya pada suhu di bawah 30 derajat Celcius atau suhu kamar terkendali. Yang kedua ada pengganti lemak coklat. Suppositoria dengan bahan dasar jenis lemak dapat dibuat dari berbagai minyak nabati, seperti minyak kelapa atau minyak kelapa sawit yang dimodifikasi dengan esterifikasi, hidrogenasi, dan fraksionasi sehingga diperoleh berbagai komposisi dan suhu lebur. Misalnya minyak nabati yang terhidrogenasi dalam lemak padat. Yang ketiga, suppositoria gelatin tergliserinasi. Bahan obat dapat dicampur ke dalam bahan dasar gelatin tergliserinasi dengan menambahkan sejumlah tertentu kepada bahan pembawa yang terdiri dari lebih kurang 70 bagian gliserin, 20 bagian gelatin, dan 10 bagian air. Suppositoria ini harus disimpan dalam wadah tertutup rapat, sebaiknya pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Keempat, suppositoria dengan bahan dasar polietilen glikol.
Beberapa kombinasi polietilen glikol mempunyai suhu lebur lebih tinggi dari suhu badan telah digunakan sebagai bahan dasar supositoria. Tetapi, polietilen glikol dengan kadar tinggi dapat memperpanjang waktu disolusi, sehingga menghambat pelepasan. Pada etiket supositoria polietilen glikol harus tertera petunjuk, basahi dengan air sebelum digunakan. Meskipun dapat disimpan tanpa pendinginan, supositoria ini harus dikemas dalam wadah tertutup rapat. Kelima, supositoria dengan bahan dasar surfaktan. Surfaktan ini dapat digunakan dalam bentuk tunggal atau kombinasi dengan pembawa supositoria lain untuk memperoleh rentang suhu lebur yang lebar dan konsisten. Salah satu keuntungan utama pembawa ini adalah dapat terdispersi dalam air, tetapi harus hati-hati dalam penggunaan surfaktan, karena dapat meningkatkan kecepatan absorpsi obat atau dapat berinteraksi dengan molekul obat yang menyebabkan penurunan aktivitas terapeutik. Keenam, supositoria kempa atau supositoria sisipan. Supositoria vaginal dapat dibuat dengan cara mengempa massa serbuk menjadi bentuk yang sesuai. Dapat juga dengan cara pengkapsulan dalam gelatin lunak. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk basis supositoria adalah sebagai berikut. Asal dan komposisi kimia, jarak lebur atau leleh, solid fat index atau SFI, bilangan hidroksil, titik pemadatan, bilangan penyabunan atau saponifikasi, bilangan iodida, bilangan air, yaitu jumlah air yang dapat diserap dalam 100 gram lemak, dan bilangan asam. Syarat basis yang ideal antara lain sebagai berikut. Melebur pada temperatur rektal, tidak toksik atau tidak menimbulkan iritasi dan sensitisasi, dapat bercampur atau kompatibel dengan berbagai obat, tidak terbentuk metastabil, mudah dilepas dari cetakan, memiliki sifat pembasahan dan emulsifikasi, bilangan airnya tinggi, stabil secara fisika dan kimia selama penyimpanan, dapat dibentuk dengan tangan, mesin, kompresi, atau ekstrusi. Tipe basis supositoria berdasarkan karakteristik fisik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada basis supositoria yang meleleh atau basis berlemak. Yang kedua, ada basis supositoria larut air dan basis yang bercampur dengan air. Dan yang ketiga, ada basis surfaktan. Kelebihan sediaan supositoria dapat digunakan untuk obat yang tidak bisa diberikan melalui rute oral karena gangguan saluran cerna seperti mual, pasien dalam keadaan tidak sadar, atau pada saat pembedahan. Dapat diberikan pada bayi, anak-anak, lansia yang susah menelan, dan pasien gangguan mental. Zat aktif tidak sesuai rute oral, misal karena efek samping pada saluran cerna, atau mengalami first pass effect atau FPE. Kekurangan sediaan supositoria. Daerah absorpsinya lebih kecil, absorpsi hanya melalui difusi pasif, pemakaian kurang praktis, tidak dapat digunakan untuk zat-zat yang rusak oleh pH di rektum. Formulasi supositoria. Ada beberapa metode yang digunakan untuk membuat sediaan supositoria. Yang pertama, pencetakan dengan tangan atau manual. Pencetakan dengan tangan merupakan metode paling sederhana, praktis, dan ekonomis untuk memproduksi sejumlah kecil supositoria. Caranya dengan menggerus bahan pembawa atau basis sedikit demi sedikit dengan zat aktif di dalam mortir sehingga homogen. Kemudian massa supositoria yang mengandung zat aktif digulung menjadi bentuk silindris lalu dipotong-potong sesuai diameter dan panjangnya. Zat aktif dicampurkan dalam bentuk serbuk halus atau dilarutkan dalam air. Untuk mencegah melekatnya bahan pembawa pada tangan, dapat digunakan talc. Kedua, pencetakan dengan kompresi atau cetak kempa atau cold compression. Pada pencetakan dengan kompresi, supositoria dibuat dengan mencetak massa yang dingin ke dalam cetakan dengan bentuk yang diinginkan. Alat kompresi ini terdapat dalam berbagai kapasitas, yaitu 1,2 gram dan 5 gram.
Dengan metode kompresi, dihasilkan supositoria yang lebih baik dibandingkan dengan cara pertama. Karena metode ini dapat mencegah sedimentasi padatan yang larut dalam bahan pembawa supositoria. Pada umumnya, metode ini digunakan dalam skala besar produksi dan digunakan untuk membuat supositoria dengan bahan pembawa lemak coklat atau oleum kakao. Beberapa basis yang digunakan adalah campuran PEG 1450 heksasometriol 1,2,6% dan 12% polietilen oksida 4000. Ketiga, pencetakan dengan penuangan atau cetak tuang atau fusion. Metode pencetakan dengan penuangan sering juga digunakan untuk pembuatan skala industri. Teknik ini juga sering disebut sebagai teknik pelelehan. Cara ini dapat dipakai untuk membuat supositoria dengan hampir semua pembawa. Cetakannya dapat digunakan untuk membuat 6-600 supositoria. Pada dasarnya, langkah-langkah dalam metode ini ialah melelehkan bahan pembawa dalam penangas air hingga homogen, membasahi cetakan dengan lubrikan untuk mencegah melekatnya supositoria pada dinding cetakan, menuang hasil leburan menjadi supo, selanjutnya pendinginan bertahap. Pada awalnya di suhu kamar, lalu pada lemari pendingin bersuhu 7-10 derajat Celcius, lalu melepaskan supo dari cetakan. Cetakan yang umum digunakan sekarang terbuat dari baja tahan karat, aluminium, tembaga, atau plastik. Cetakan yang dipisah dalam sekat-sekat umumnya dapat dibuka secara membujur. Pada waktu leburan dituangkan, cetakan ditutup dan kemudian dibuka lagi saat akan mengeluarkan supositoria yang sudah dingin. Tergantung pada formulasinya. Cetakan supo mungkin memerlukan lubrikan sebelum leburan dimasukkan ke dalamnya supaya memudahkan terlepasnya supo dari cetakan. Bahan-bahan yang mungkin menimbulkan iritasi terhadap membran mukosa seharusnya tidak digunakan sebagai lubrikan. Pendekatan formulasi. Yang pertama, untuk supositoria tujuan sistemik. Basis yang digunakan tersedia dan ekonomis. Zat aktif harus terdispersi baik dalam basis dan dapat lepas dengan baik pada kecepatan yang diinginkan dalam cairan tubuh di sekitar supositoria. Jika zat aktif larut air, digunakan basis lemak dengan kadar air rendah. Jika zat aktif larut lemak, digunakan basis larut air. Dapat ditambahkan surfaktan untuk mempertinggi kelarutannya. Untuk meningkatkan homogenitas zat aktif dalam basis, sebaiknya digunakan pelarut yang melarutkan zat aktif atau zat aktif dihaluskan sebelum dicampur dengan basis yang meleleh. Zat aktif yang larut sedikit dalam air atau pelarut lain yang tercampur dalam basis, dilarutkan dahulu sebelum dicampurkan dengan basis. Zat aktif yang langsung dapat dicampur dengan basis, terlebih dahulu digerus halus sehingga 100% dapat melewati ayakan 100 mes. Kedua, supositoria untuk efek lokal. Untuk hemoroid, anestetika lokal dan antiseptik tidak untuk diabsorpsi. Basis tidak diabsorpsi, melebur dan melepaskan obat secara perlahan-lahan. Basis harus dapat melepas sejumlah obat yang memadai dalam setengah jam dan meleleh seluruhnya dengan melepas semua obat antara 4-6 jam agar terjadi efek lokal dalam kisaran waktu tersebut. Pilih basis untuk efek lokal. Obat harus didistribusikan secara homogen dalam basis supositoria. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam formulasi. Yang pertama, pemilihan obat atau zat aktif. Suatu zat aktif dapat diberikan dalam bentuk sediaan supositoria apabila sebagai berikut. Dapat diabsorpsi dengan cukup melalui mukosa rektal untuk mencapai kadar terapeutik dalam darah. Absorpsi zat aktif melalui rute oral buruk atau menyebabkan iritasi mukosa saluran pencernaan. Atau zat aktif berupa antibiotik yang dapat mengganggu keseimbangan flora normal dalam usus. Zat aktif berupa polipeptida kecil yang dapat mengalami proses enzimatis pada saluran pencernaan bagian atas, sehingga tidak berguna jika diberikan melalui rute oral.
Zat aktif tidak tahan terhadap pH saluran pencernaan bagian atas. Zat aktif digunakan untuk terapi lokal gangguan di rektum atau vagina. Sifat dari zat aktif yang dapat mempengaruhi pengembangan produk suppositoria. Yang pertama, sifat fisik. Zat aktif dapat berupa cairan, pasta, atau solida. Penurunan ukuran partikel dapat meningkatkan bioavailabilitas obat melalui peningkatan luas permukaan dan meningkatkan kinetika di solusi pada ampula rektal. Penurunan ukuran partikel dapat menyebabkan pengentalan campuran zat aktif atau eksipien yang menyebabkan aliran terjadinya jelek saat pengisian suppositoria kecetakan dan juga memperlambat resorpsi zat aktif. Adanya zat aktif berupa kristal kasar, baik karena kondisi zat aktif saat ditambahkan ke dalam basis atau karena pembentukan kristal, dapat menyebabkan iritasi permukaan mukosa rektal yang sensitif. Yang kedua, densitas bulk. Jika terdapat perbedaan yang signifikan antara densitas zat aktif dengan eksipien, diperlukan perlakuan khusus untuk mencapai homogenitas produk. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini yaitu dengan menurunkan ukuran partikel atau meningkatkan viskositas produk. Peningkatan viskositas produk dapat dicapai dengan penambahan bahan pengental atau dengan menurunkan suhu campuran agar mendekati titik solidifikasi sehingga fluiditasnya turun. Ketiga, kelarutan atau solubilitas. Peningkatan kelarutan zat aktif dalam basis meningkatkan homogenitas produk, tetapi menyulitkan atau mengurangi pelepasan zat aktif jika terjadi kecenderungan yang besar dari zat aktif untuk tetap berada dalam basis. Afinitas zat aktif terhadap basis atau eksipien dapat diatur dengan derajat misisibilitas dari kedua komponen suppositoria. Kedua, yang perlu diperhatikan dalam pendekatan formula suppositoria yaitu pemilihan basis. Peran utama basis suppositoria menjadikan zat aktif tertentu dapat dibuat dalam bentuk suppositoria yang tepat dengan karakteristik fisikokimia zat aktif dan keinginan formulator. Basis digunakan untuk mengatur penghantaran pengobatan pada tempat absorpsinya. Karakteristik basis yang menentukan selama produksi. Kontraksi. Sedikit kontraksi pada saat pendinginan volume suppositoria diinginkan untuk memudahkan pengeluaran dari cetakan. Keinertan atau inertness. Tidak boleh ada interaksi kimia antara basis dengan bahan aktif. Pemadatan. Interval antara titik leleh dengan titik solidifikasi harus optimal. Jika terlalu pendek, maka penuangan lelehan ke dalam cetakan akan sulit. Jika terlalu panjang, waktu pemadatan menjadi lama sehingga laju produksi suppositoria menurun. Viskositas. Jika viskositas tidak cukup, komponen terdispersi dari campuran akan membentuk sedimen, mengganggu integritas dari produk akhir. Karakteristik basis yang menentukan selama penyimpanan. Ketidakmurnian atau impurity. Kontaminasi bakteri atau fungi harus diminimalisir dengan basis yang non-nutritif dengan kandungan air minimal. Pelunakan atau softening. Suppositoria harus diformulasi agar tidak melunak atau meleleh selama transportasi atau penyimpanan. Stabilitas. Bahan yang dipilih tidak teroksidasi saat terpapar udara, kelembaban, atau cahaya. Karakteristik basis yang menentukan selama penggunaan. Pelepasan. Pemilihan basis yang tepat memberikan penghantaran bahan aktif yang optimal ke tempat target. Toleransi. Suppositoria akhir toksisitasnya harus minimal dan tidak menyebabkan iritasi jaringan mukosa rektal yang sensitif. Kriteria pemilihan basis berdasarkan karakteristik fisikokimianya. Yang pertama, ada jarak lebur.
Spesifikasi suhu lebur basis supositoria, terutama basis lemak, dinyatakan dalam jarak lebur daripada suatu titik lebur. Hal ini karena terdapat suatu rentang suhu antara bentuk stabil dan tidak stabil, suatu hasil dari polimorfisme bahan tersebut. Yang kedua ada bilangan iodin. Ransidifikasi atau oksidasi basis supositoria dapat menjadi masalah karena sensitivitas dari jaringan mukosa rektal dan potensinya terpapar lelehan basis supositoria. Maka, antioksidan berpotensi mengiritasi tidak dianjurkan digunakan dalam supositoria. Untuk mencegah penggunaan antioksidan, sebaiknya digunakan basis yang dengan bilangan iodin kurang dari 3 dan lebih diutamakan kurang dari 1. Yang ketiga ada indeks hidroksil. Bahan yang memilih indeks hidroksil rendah juga memberikan stabilitas yang lebih baik dalam kasus di mana zat aktif sensitif terhadap adanya radikal hidroksil. Berikutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan formulasi adalah pemilihan bahan pembantu yang dapat meningkatkan homogenitas produk, kelarutan, dan lain-lain. Bahan pembantu yang digunakan untuk sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan penggabungan atau inkorporasi dari serbuk zat aktif. Peningkatan jumlah serbuk zat aktif dapat mengganggu integritas supositoria dengan menyebabkan peningkatan viskositas lelehan, sehingga menghambat alirannya ke dalam cetakan. Adjuvan yang digunakan untuk mengatasi hal ini yaitu Mg karbonat atau magneum karbonat, minyak netral seperti gliserida asam lemak jenuh C8 hingga C12 dengan viskositas rendah, 10% dari bobot supositoria, dan air 1-2%. Yang kedua, meningkatkan hidrofilisitas. Penambahan bahan peningkat hidrofilisitas digunakan untuk mempercepat disolusi supositoria di rektum, sehingga meningkatkan absorpsi jika digunakan dengan konsentrasi rendah. Tetapi, jika digunakan dalam konsentrasi besar, bahan ini malah menurunkan absorpsi. Bahan peningkat hidrofilisitas juga menyebabkan iritasi lokal. Yang ketiga, meningkatkan viskositas. Pengaturan viskositas dari lelehan supositoria selama pendinginan merupakan titik kritis untuk mencegah sedimentasi. Bahan yang digunakan yaitu asam lemak dan derivatnya, seperti almonostearat, gliseril monostearat, dan asam stearat. Alkohol lemak seperti setil, miristat, dan stearil alkohol. Serbuk inert seperti bentonit dan silika koloidal. Yang keempat, mengubah suhu leleh. Contoh bahan yang digunakan adalah asam lemak dan derivatnya, seperti gliserol stearat dan asam stearat. Alkohol lemak seperti setil alkohol dan setil stearat alkohol. Hidrokarbon seperti parafin, dan malam seperti malam lebah, setil alkohol, dan malam carnauba. Yang kelima, meningkatkan kekuatan mekanis. Pecahnya supositoria merupakan masalah yang ditemui saat digunakan basis sintetik. Untuk mengatasinya, dapat ditambahkan adjuvan seperti polisorbat, minyak jarak atau castor oil, monogliserida asam lemak, gliserin, dan propilen glikol. Keenam, mengubah penampilan. Pewarna dapat digunakan untuk berbagai alasan, seperti psikologis, menjamin keseragaman warna produk dari lot ke lot, untuk membedakan produk, dan menyembunyikan kerusakan saat pembuatan seperti eksudasi atau kristalisasi permukaan. Bahan hidrosoluble, liposoluble, dan insoluble serat tidak bersifat mengiritasi mukosa, sehingga dapat digunakan untuk mewarnai supositoria. Ketujuh, melindungi dari degradasi. Agen antifungi dan antimikroba digunakan jika supositoria mengandung bahan asal tanaman atau air. Digunakan asam sorbat atau garamnya jika pH larutan zat aktif kurang dari 6. P-hidroksibenzoat atau garam natriumnya juga dapat digunakan. Tetapi, potensi bahan-bahan ini menyebabkan iritasi rektal perlu dipertimbangkan. Yang kedelapan, mengubah absorpsi. Pada kasus di mana absorpsi obat di rektal amat terbatas,
perlu ditambahkan bahan untuk meningkatkan uptake obat tersebut. Sejumlah bahan telah digunakan untuk meningkatkan bioavailabilitas dari zat aktif dalam supositoria. Sebagai contoh, penambahan enzim depolimerisasi atau mukopolisakarase telah dipelajari untuk meningkatkan penetrasi beberapa zat aktif. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.